Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gia Ramadhani Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur data array, hashmap, stack, dan juga queue. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu array. Array merupakan struktur data linear yang menyimpan kumpulan elemen dalam satu variabel dengan indeks tertentu. Elemen-elemen dalam array biasanya memiliki tipe data yang sama dan dapat diakses melalui indeksnya. Indeks dalam array menyatakan elemen yang disimpan, dan panjang atau length menyatakan total elemen yang tersimpan. Komponen utama deklarasi array itu yang pertama ada nama array, ada reads dari subscript, dan tipe data array. Penerapan array dalam dunia nyata. Array merupakan struktur data yang paling sederhana, maka di setiap hal mungkin ditemukan adanya array. Contohnya itu di sini ada daftar belanja, yang kedua itu ada nilai mahasiswa, dan yang ketiga itu ada kamar hotel. Untuk karakteristik array itu yang pertama ada array memiliki indeks. Indeks merupakan urutan array. Urutan array biasanya diawali dari 0 atau bisa disebut zero base index. Itu kayak 0 dari urutan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 0 sampai 9. Array bisa diawali dengan array kosong, dan isi dari array bisa kita manipulasi seperti menambahkan, mengurangi, mengubah, dan menghitung total isi. Dan ini contohnya. Ini saya akan langsung mempraktekannya. Ini langsung aja ketik let mahasiswa sama dengan di sini ketik nama. Ini kita ketik lagi dan .log, dan sini kurung buka mahasiswa. Ini kalau di run itu akan memunculkan semua namanya. Ini akan memunculkan semua nama. Oh, bentar. Yang salah. Wait. Oh, oke, salah. Maaf. Sini. Ya, di sini munculkan semua nama. Jika ingin memanggil nama, itu di sini tinggal ditambahin kurung buka. Di sini misalnya saya mau manggil nama Felix, itu kita ketik 0. Jika di run, itu bakal memanggil nama Felix ini. Ya. Dan jika ingin menambahkan nama, itu bisa, jadi tinggal di sini ditambahin ditambahin mahasiswa.push. Push itu untuk menambahkan nama, variabel yang menambahkan nama, dan di sini tinggal tulis nama yang mau ditambahkan. Nah, dah. Ini kalau di run, ini bakal menambahkan nama si Alexa ini. Ya, gitu.
lanjut yang kedua. Oke, selanjutnya ada hashmap. Apa itu hashmap? Hashmap struktur data yang menyimpan pasangan key value dan memungkinkan pencarian data secara cepat menggunakan fungsi hash. Secara sederhana, hashmap mirip seperti array, hanya saja konsep indeks atau key yang terdapat di array diubah ke bentuk yang lebih mudah seperti teks, angka, dan sebagainya. Fungsi hash ini mengubah key menjadi indeks untuk menyimpan dan mengambil data dengan efisien. Karakteristik hashmap itu ada 3. Yang pertama itu ada key value pair, yang kedua ada indexing, tidak menggunakan zero base index atau bisa disebut kayak 0, 1, 2 dan seterusnya. Dan ketiga ada collision handling. Dan selanjutnya ada penerapan hashmap di dunia nyata. Itu contohnya ada daftar nomor telepon di HP dan penyimpanan data user. Karakteristik hashmap itu seperti setiap key dalam hashmap harus unik. Jika key yang sama dimasukkan kembali, nilai dalam akan ditimpa. Terus akses data lebih cepat dibanding array karena bisa langsung mendapatkan value berdasarkan key yang dicari. Tidak harus berurutan seperti array, dapat menyusun isi. Contohnya ini. Terus kita langsung aja prakteknya. Ini kita pakai menggunakan bahasa JavaScript juga. Langsung aja. Oke, kita langsung aja ke ini. Lihat. Ini masukin nomor. Oh, di sini kurang koma, guys. Tambahin koma. Sini. Terus di sini ketik log
terus kurung buka, ketik nomor handphone, nomor HP, terus ini kita cari apa sih, kayak nomor yang mau dicari itu nomor siapa. Misalnya kita mau nyari nomornya Felix, bentar, kurang, kita cari Felix. Ini kalau kita run, ini bakal muncul nomornya. Ya, ini. Kita lanjut ke yang ketiga. Selanjutnya ada stack. Stack adalah struktur data secara sederhana juga merupakan bagian dari array. Hanya saja penerapan konsep LIFO atau last in first out, yaitu elemen terakhir yang masuk akan menjadi yang pertama keluar. Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in atau operasi stack seperti pop dan push. Contoh penerapan dalam dunia sehari-harinya itu ada tumpukan barang di suatu wadah dan tumpukan piring. Ini contoh stacknya itu, jadi top elemen itu ada 5, 10, 13, 2, sama 9. Terus kita push angka 6, kita tambahin angka 6, dan kita pop lagi angka 6 yang tadi, kita keluarkan lagi angka 6. Jadi yang terakhir masuk dan yang pertama keluar di sini. Jadi top elemennya 5. Sebagai contohnya, contoh kodenya bisa seperti ini. Ini pakai angka 5, 10, 20, 15, 30, lagi 9. Sudah if and ini tumpukan, masukin tumpukan, terus sama dengannya 2 kali 0, kasih titik 2, print. Ini isi tulisan, isinya sudah tidak ada. Sini else, terus tumpukan lagi, tumpukan dot pop, kita pop, terus kita print, tulis yang mau di print itu, yang mau dikeluarin tuh angka 9. Jadi tumpukan terus dikurang minus 1, dikurang 1. Kalau di run, jadi kita manggil 30. Jadi ini yang terakhir yang ininya K30 gitu. Kita lanjut yang terakhir, itu yang Q. Yang terakhir ini ada Q. Apa itu Q? Q adalah struktur data yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, yang berarti elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar.
Biasanya pada beberapa bahasa pemrograman memiliki fitur built-in untuk operasi stack seperti pop and push. Penerapan dunia nyatanya itu contohnya itu ada antrian pembelian tiket konser, terus yang kedua itu ada antrian pemesanan makanan. Fungsi-fungsi yang didukung queue ini itu yang pertama ada enqueue. Enqueue itu adalah fungsi ini akan mendapatkan elemen di sisi belakang queue hanya jika queue dalam keadaan tidak penuh. Yang kedua itu ada dequeue. Apa itu dequeue? Fungsi ini akan menghapus elemen dari sisi depan queue hanya jika queue tidak kosong atau empty. Contohnya ini sisi depan, ini sisi belakang. 5, 10, 13, 2 sama 9. Menambahkan angka 6 di enqueue itu di belakang. Terus menghapus angka 5 dequeue di depan. Jadi belakangnya itu angka 6 tetap masuk. Contoh codingnya ini from ini diganti sama collection. Tema collection ini di queue, terus ini antrian, sama dengan dequeue. Antrian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus di print data sekarang, ini data sekarang sama antrian. Jadi kita ini mau nambahin antriannya itu pakai antrian dot ini buat nambahin dalam antriannya. Terus kita print wait ini kita tambahin 7 di print. Ini tulis data yang ditambah. Ini koma yang ke-7. Di sini print yang ini.
ganti 7, ini yang 8 putaran. Nah, terus gimana sih cara di outin apa dikeluarin atau dihapus? Tinggal kita out sama dengan antrian dot pop, kita pop list. Nah, terus kita print ini data yang dihapus. Out. Terus ini lagi data yang sekarang. Bakal otomatis yang data yang di depan yang satu itu bakal kehapus. Bisa data 2, jadi dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita hapus lagi. Kalau dihapus lagi, oke, salah. Kalau di ini akan hilangnya angka 2 nya, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Q itu jadi kayak before, jadi first in first out. Jadi yang pertama masuk itu yang pertama keluar, sedangkan kalau bedanya sama yang stack itu jadi yang terakhir masuk terus yang terakhir keluar juga gitu. Sekian penjelasan dari saya tentang struktur data array, hashmap, stack, dan queue. Hanya segitu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.